Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana mengkaji perizinan kegiatan sahur on the road jika dianggap mengganggu seperti adanya tindakan negatif hingga membuang sampah. Pernyataan Ahok ini langsung ditentang anggota DPD DKI Jakarta, Fahira Idris, yang disampaikannya lewat akun Twitter. Menurut Fahira, bukan kegiatannya yang dilarang, melainkan orang yang membuat onar, mengganggu, hingga mereka yang membuang sampah sembarangan yang harus ditangkap dan diberi sanksi tegas. Mengantisipasi hal ini, sosialisasi telah dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta untuk mengingatkan peserta sahur on the road untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum hingga mengganggu kenyamanan orang lain. Kegiatan sahur on the road mulai marak sejak tahun 2009 di Jakarta. Setiap akhir pekan di bulan Ramadan menjelang sahur, kegiatan ini rutin membagikan nasi bungkus ke beberapa wilayah di Jakarta. Kegiatan ini pun kemudian merambah ke beberapa kota lain di Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta berencana mengkaji ulang kegiatan sahur on the road. Sementara itu, pemerintah Kota Bogor sudah mengeluarkan larangan untuk melakukan kegiatan sahur on the road ini. Wacana dan kebijakan ini muncul karena sejumlah alasan. Karena adanya kekhawatiran adanya tindakan melanggar hukum seperti misalnya tindakan vandalis, kemudian juga mencoret-coret fasilitas umum, kemudian juga kebut-kebutan, bahkan sampai pada tawuran. Nah, ini yang korban jiwa juga. Betul sekali. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Tapi ada beberapa kalangan juga yang kemudian menentang larangan ini karena dinilai ini adalah satu bentuk kegiatan sosial yang bermanfaat, yang tujuannya adalah untuk berbagi kepada mereka yang kurang mampu. Lalu apa sebenarnya yang harus dilakukan? Apakah harus melarang sepenuhnya ataukah tetap memperbolehkan tapi kemudian ada pengendalian khusus? Nah, inilah yang akan kita perbincangkan pagi ini. Sudah ada dua narasumber yang hadir bersama kami di sini. Yang pertama anggota DPD DKI Jakarta, Fahira Idris. Selamat pagi menjelang siang ya. Uni ya, kita panggilnya Uni aja ya. Oke. Dan juga ada pengamat sosial keagamaan Bapak Haidir S. Bamu Alim. Selamat pagi menjelang siang Pak Haidir. Mungkin yang pertama ke Uni Fahira dulu. Yang pertama, bagaimana sebenarnya alasan mengapa sahur on road ini bagus untuk tetap dilaksanakan, digulirkan, walaupun sebenarnya ada pertentangan dari Pemda DKI Jakarta, kepolisian juga ada himbauan untuk tidak melakukan sahur on road tahun ini. Ya, saya beri ilustrasi sedikit ya. Pertama adalah kenapa kegiatan ini muncul, kan karena sebetulnya memang banyak sekali orang yang miskin berkeliaran di jalan dan dia tidak makan di saat-saat itu. Artinya kan memang ada program pengentasan kemiskinan itu yang belum berjalan dengan baik di DKI ya, dan juga mungkin di daerah-daerah lain. Kedua, kalau kita lihat di Bali ya, itu umat Hindunya merayakan Nyepi. Kita semua bertoleransi ya, sedangkan sebetulnya umat Islam itu pada saat-saat sholat 5 waktu kan harusnya ke masjid ya, itu sesuai dengan syariat, tapi mereka mampu bertoleransi. Dan apa yang terjadi jika misalnya pemerintahnya mengatakan bahwa perayaan Nyepi yang mengharuskan semua tidak ada kegiatan harus dikaji ulang karena menghambat siklus ekonomi dan sebagainya, itu kan menurut saya kan tidak mungkin ya. Jadi sama halnya dengan sahur on the road. Karena apa? Yang harus kita lihat ya, alasannya melarang ini kan karena apa? Katanya nyampah ya. Bicara sampah, saya bilang ke Pak Ahok di Twitter saya bahwa kenapa acara perayaan tahun baru ya yang menghasilkan sampah 150 ton di area area Monas dan 430 ton di area Jakarta dan sekitarnya, kalau misalnya memang itu dianggap menyampah, kenapa tidak dilarang? Itu pertama kan. Dan memang saya sendiri sejak remaja mahasiswa gitu ya melakukan hal ini karena menurut saya hal ini sesuatu yang baik ya, melatih hati dari anak-anak kita, remaja kita untuk berempati, ada gotong royong, keikhlasan. Tetapi memang saya sekarang ini tiap hari menghimbau mereka agar melakukannya dengan tertib supaya tidak dilarang. Tertib dalam artian misalnya kalau dulu mungkin kita hanya memberikan makanannya saja, tetapi mungkin di setiap makanan itu harus ada kantong sambil membisikkan bahwa tolong habis makan buang sampah jangan sembarangan, gitu kan? Atau misalnya penggiatnya korlapnya, saya juga dulu korlap mengatakan bahwa konvoy harus tertib, tidak boleh ada ugal-ugalan. Kalau ugal-ugalan kamu harus saya laporkan ke polisi atau polisi yang bertindak. Sebetulnya
negara hadir harusnya di situ. Bisa dibuat tertib begitu menurut Anda ya? Saya yakin sekali bisa dibuat tertib. Ya, Pak Kaider, bahwa kekhawatiran yang ada itu valid karena di tahun 2011 ada yang meninggal, 2 pelajar dalam ajang kegiatan sahur on the road, kemudian juga kita lihat ada tawuran juga, berujung tawuran dan lain sebagainya. Perspektif Anda melihat bahwa sebaiknya ini dilarang atau dikendalikan? Ini kan artikulasi keberagamaan, Mbak. Jadi kalau menurut saya, Bu Fahira, saya kira saya bisa memahami apa yang dikatakan oleh Bu Fahira, tapi menurut saya setiap artikulasi keagamaan itu dia tidak boleh keluar daripada esensi beragama itu sendiri. Ya, di sini kan sahur bagian dari puasa. Puasa itu kan ibadah hikmat ya. Dia membutuhkan kehusuan, kehikmatan. Dia lebih bersifat sofistik, spiritual. Maka sahur itu kegiatan apapun atas nama sahur tidak boleh keluar daripada esensi daripada ajaran Islam, ajaran sahur itu sendiri. Umpamanya ada satu hadis qudsi loh, ini hadis qudsi Rasulullah bersabda dari Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibihi. Setiap amal ibadah umat itu adalah pahalanya bagi dia, kecuali siam ini adalah untukku. Itu artinya apa? Di dalam ibadah puasa ini itu prosesnya dari sahur sampai ke buka puasa sampai ke taraweh, itu tingkat kehusuannya harus tinggi. Sekresinya itu istilahnya, sekresi itu kerahasiaan ibadah itu harus terjamin. Dengan sahur on the road ini mengurangi itu? Saya kira ada esensi sosial yang memang bagus, tapi setelah diimplementasi dan kita lihat, saya perhatikan di Google, di image-image yang muncul, itu implikasinya itu bisa bertentangan dengan esensi daripada sahur dan syariat itu sendiri. Dari pengamatan Pak Kaider lebih banyak yang pamer, lebih banyak madaratnya, atau banyak pencitraan, show off daripada esensi untuk berbagi semangat. Ada euforia sebenarnya ya, ada semangat dakwah. Ya Ibu ya, kan anak-anak muda banyak yang ikut ya, ingin mengartikulasikan semangat keberagamaan mereka, ya kan. Tapi kan ini tidak bisa dikontrol, ya kan. Sebaiknya semangat ini itu diatur. Umpamanya kita memberikan misi ya, tugas-tugas sosial daripada sahur on the road itu kepada lembaga-lembaga yang profesional, seperti Dompet Duafa dan lain sebagainya, itu udah banyak. Mungkin Ibu Fahira itu bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang profesional ataupun dinas sosial. Tapi kalau menurut Pak Haider, ada tidak celah yang bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab misalnya untuk melakukan tindakan kriminal saat melakukan sahur on the road, sahur on the road ini? Setiap kegiatan yang memanfaatkan public space, ya kan, itu selalu saja bisa dimanfaatkan, ya kan, walaupun kita punya aparat keamanan yang untuk menjaga keamanan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya resikonya itu memang lebih tinggi. Sebaiknya kalau menurut saya, Ibu Fahira ya, diatur, melibatkan badan-badan amil zakat, dinas sosial, ataupun kegiatan ini kan bisa dilakukan di siang hari, kegiatan sosialnya, walaupun namanya tidak perlu sahur on the road. Baik. Nanti kita khawatir nanti ada tarawih lain. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk beramal untuk mengurangi resiko yang ada. Saya akan minta tanggapan dari Mbak Fahira, namun setelah jeda berikut ini kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, 811 akan segera kembali. Satu perayaan Ulta Jakarta ke-488 tanggal 22 Juni menjadi hari yang besar tidak hanya bagi warga Jakarta, karena memang Jakarta ini sebagai ibu kota yang pastinya memberikan banyak harapan untuk kemakmuran warga. Dan Jakarta menjadi kota tujuan urbanisasi dan sehingga banyak sekali warga-warga daerah yang ingin sekali ke Jakarta, mengadu nasib ke Jakarta, dan juga mengadu nasib dan juga berharap-harap agar mendapat kehidupan yang lebih baik di Jakarta. Nah, pastinya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta juga memiliki pekerjaan rumah yang banyak. Ini kalau kemarin perayaan dimulai dengan apel di lapangan Monas sekaligus meluncurkan ambulans DKI dan juga bus Transjakarta yang baru dari Swedia. Ini namanya Scania. Tapi tak lupa juga Ibrahim, karena sidang paripurna juga tetap berjalan di DPRD, ini berisi laporan kinerja Pemprov DKI Jakarta.